Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dari Sayyidatina Asma binti Yazid bin Sakan radhiyallahu taala anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ismul A'dham terdapat di dalam dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid, yang pertama, yang kedua la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini satu, dua penggalan jadi satu, kemudian dan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niki lho, kula tahu ditakoni nyapa to kok enek bar salat niku badha maghrib badha subuh enek sing langsung maca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, wonten enten sing langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gini gue ba'da subuh, ba'da maghrib langsung ayat kursi, enten fadilahipun penjagaan. Lah kok saderengipun dipun tambahi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim satu, kemudian lanjut ke ayat kursi. Lah niki lho, dua ayat niki merupakan Ismullahil A'dham. Ngoten. Ismullah niku bahasa Arab artinipun asmone Gusti Allah, A'dham yang agung. Lah Ismullahil A'dham niku adalah satu nama, satu asma Allah yang kalau kita minta kepada Allah dengannya lebih menjanjikan terijabahnya doa gitu. Jadi cara proposal nono Pak, tanda tangannya gitu bener-bener wah apik ngoten, kuat. Sing biasane lewat kuwi gampang cair, sing ngoten iki lho. Makanya lek panjenengan sebelum maos ayat kursi kemudian kok baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, rasakan bahwa iki Ismullahil A'dham. Kengko lek bar maca iki kok aku ndonga wis mesti makbul. Mesti makbul niku maknanya apa? Kita husnudzon kalih Gusti Allah bahwa doaku pasti terkabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku Allah, maka aku Allah akan mengabulkan doa-doamu. Lah lek iki aku njaluk tenan ora ya dikabulni ngoten. Berikutnya dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu yang lebih berat bagi para jin yang durhaka melebihi dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai yaqilun inna fi khalqis samawati. Makanya niki Kang Rizi nggih. Lah Kang Rizi. Niki setan mumet nih, demit ngrungokne niki mumet. Wah ini ta. Enek wong kejinan terus tak wacaan niki kok malah mik guyu ki piye. Niki sanes dungane sing ora mandi ning sing donga sing urung tek tenanan ngoten. Pisaunya tajam, tinggal yang memakai itu loh mampu atau tidak, begitu. Dari Ibrahim
bin Wasmah rahmatullah alaihi, beliau berkata, terdapat beberapa ayat yang bisa digunakan untuk menghindarkan diri dari penyakit gila, dan barang siapa membacanya tiap hari niscaya akan hilang penyakit gila yang ada pada dirinya, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, yaitu inna rabbakumullah sampai minal muhsinin, ya ini khirzi, dan akhir surat Al-Hasyr. Telah sampai berita kepada kami bahwa sanadnya ayat tersebut tertera di sudut-sudut arsy. Bahwa ayat-ayat tersebut tertera di sudut-sudut arsy. Dan Ibrahim bin Wasmah rahmatullah alaih selalu berpesan, tulislah ayat-ayat tersebut untuk anak-anak kalian yang masih kecil, supaya mereka terhindar dari kebiasaan sering kaget dan terhindar dari penyakit gila. Hadis riwayat Ibnu Asakir, wallahu alam, dari tafsir Durrul Mansur. Jadi niki bukan hanya dibaca, bahkan ketika ditulis dan tulisannya itu dibawa anak kecil, itu pun bermanfaat baginya. Jimat napa? Jimat. Ternyata jimat niku nggih para sahabat damel. Jimat niku nggih diarahke dening para sahabat ning jimati sing syariah. Napa niku? Nggih niku Al-Qur'an ditulis niatnya ambil barokah dibawa. Biar apa? Supaya anak yang bawa tulisan itu dijaga sebagaimana fadilah-fadilah tersebut di atas, begitu. Yakinnya kepada Allah. Baca ayat kursi itu cuma nggak selesai waktu saat itu, rumah saya umpamanya sholat malam di rumah, nanti ayat ini belum selesaikan di masjid juga. Nggih, tidak apa-apa. Ya seperti ini kan ayat. Dalam ayatul khirzi itu membaca keseluruhan rangkaian keseluruhannya itu adalah satu fadilah. Koma, itu. Potongan-potongan ayat yang dalam ayatul khirzi itu pun itu masing-masing memiliki khosyah keutamaan. Koma, tak tambah lagi. Menghatamkan Quran, doa khatmil Quran itu kan makbul. Bagaimana kalau sehari nggak bisa langsung hatam Quran? Apa boleh dihatamkan beberapa hari? Oh boleh, 2 tahun pun boleh. Setelah hatam, donga khatmil Quran. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi ada beberapa sisi yang kita bisa lakukan. Tetapi kalau memang kita mampu, satu majelis selesaikan. Karena ngeten Mbah, dalam baca amal-amalan begini nih, sinyalnya perlu nyambung terus. Misalkan kita telepon, video call misalkan, ya iku kudu golek tempat sing sinyal itu duduk akeh. Oh wis pas iki pas. Nggih. Terus pun timbah piye lah iki lah ngono. Ngoten. Ketika masih online iki terus lah iki pun ngalih iki. Mengke lek ngalih khawatir sinyalnya berubah. Stripe niku apa terus karek telu karek loro siji lah mendrap-mentri moten. Oleh karenanya kenapa toh? Ketika membaca ayatul khirzi kita ini perlu konsentrasi. Gini ku sinyalnya kan panggah, sehingga online terus. Hati kita niku kumantil teng Gusti Allah sehingga lempun ngoten niku wis apapun program yang kita sampaikan ke Allah Azza wa Jalla, wah itu sampai bukan. Jadi ayat itu kan ada dan dia latih titik-titik itu sebaiknya itu dibaca berapa kali dia latih. Nggih. Niku lek kados sing teng diamalaken nggih. Apa
Istighosah niku Mbah. Niku oleh kiai diberi satu catatan tergantung keperluan dan bisa 3 kali, bisa 7 kali, 11 kali, 100 kali, nah, ngoten. Seperti itu. Terus ngeten, kalau satu dudukan nggak bisa hatam, wis mergo nggak iso hatam, wis ora usah maca. Salah malih niki. Bahkan kalau kita niki kok terpaksa saking repoting, mboten saged maos kalih lenggah konsentrasi, tak ngoten nyekel tasbih madhep ulon, ya karo mlaku maca. Salat itu kan ada namanya sholatul khauf. Ada apa? Sholatul khauf itu satu sholat dalam kondisi kita ini ketakutan, kondisi mencekam, ada musuh. Ketika sholat belum ada musuh, ya Allahu Akbar, tatannya rapi. Ketika ada musuh, gerutu dengan berbagai macam arah aja ya, tetap sholat. Lah, sholat itu juga zikir. Jadi ini beberapa model saya sampaikan supaya kita ini nggak putus asa. Kalau nggak bisa yang maksimal itu kita punya target minimal gitu. Bahkan perlu tambahkan Mbah, Ayatul Khirzi ini misalkan kok baca subuh saking repote gak iso lungguh madhep ngulon, saking repote wis gak iso maca, yang pas duha dikodok. Ngoten. Dan ngodok amalan-amalan seperti ini disunnahkan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Beliau salat-salat sunnah kok tertinggal, beliau kodok. Bahkan salat fardu, suatu hari pernah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu kebablasan kerinan salat subuh. Karena Sayyidina Bilal yang ditugaskan untuk membangunkan, beliau juga terlelap karena saking lelahnya perjalanan ketika itu. Akhirnya semuanya kesiangan terus kodok subuh. Loh, Nabi sahabat kok kodok subuh? Lah itu anugerah. Mereka itu hanya memang distel untuk contoh. Kalau Nabi dan para sahabat nggak pernah ngodok gitu, nanti kita bingung pas bangkong terus piye ngodok ternyata enak contoh nih. Oh alah. Lah niki pun ya wis mumpung enak tak bablas ini pun alternatif nih. Walaupun seumur hidup hanya 1 kali dilakukan sudah bisa untuk jadikan rujukan buat kita ya. Iya, itu bisa. Nanti yang merekomendasikan adalah para alim ulama dan itu sudah dicantumkan dalam kitab-kitab fikih. Terkadang kan juga sekali kemudian dijadikan satu dalil kayak haji misalkan seperti itu. Pikir tadi pakai hitungan batas sekian itu kan kadang-kadang menjadi polemik di lingkungan kita yang tidak sepaham bagaimana cara menerapkan. Oke. Ini ku anu mawon. Misalkan saya meminta Pak Zaid untuk kerja di rumah saya. Kerja di rumahku ya, gitu ya. Sehari. Dan nanti terus berapa lah adalah nanti. Iya, aja ngono to. Sing hitungane sing pas to. Piye to ngono kuwi. Wis pokoknya kerja sehari nanti kan dapat. Adalah untuk kamu. Loh, aku ini nggak tahu siapa kamu nanti. Jadi hitungan-hitungan itu perlu. Yang jelas penetapan hitungan dari Nabi itu ada. Seperti baca sholat baca apa? Istighfar 3 kali, baca subhanallah 33 kali dan sebagainya, itu ada ketetapan. Nah terus bagaimana itu zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru, terkadang suruh baca sampai 1000 kali. Nah itu kan Nabi nggak ngajarkan. Itu secara umum fa'malul khair. Jadi ada arahan untuk kita ini untuk beramal amalan kebaikan. Nah, amal kebaikan itu enggak terbatasi. Fastabiqul khairat. Selagi di situ
Tidak ada batasan kalau ngliwati iku dosa ngoten nggih bablas mawon. Dan itu kurikulum. Jenengan bisa sampaikan, ya aku ini menetapkan untuk baca istighfar setiap hari 1000 kali itu ya gimana? Kalau nggak tak gini kan nggak istiqomah saya ini. Ya meleseting kok kena 100 lah, les biasa 1000. Coba penetapan kenapa SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nggak usah ngomongnya apa penting belajar loh, jangan dibatas-batasi loh, enggak, tertibnya begini, ben apa? Ben gampang meraih S1, S2, S3, ada tahapan-tahapannya. Bid'ah itu ya bid'ah banget itu bid'ah banget itu ya. Belajar di pondok 6 tahun, daurah 2 tahun, takhasus 2 tahun, 10 tahun. Ya enggak usah gitu, yang penting belajar gitu loh, ya pengen masuk, keluar, lulus. Ya jangan ngono toh. Kita ini perlu tertib. Jadi yang jelas penetapan wiridan secara khusus dari Nabi itu ada, dan pelarangan penetapan hitungan itu tidak ada dari Nabi. Nabi tidak pernah melarang jangan sampai kalian istighfar 1000 kali, nggak ada. Tetapi kalau untuk fastabiqul khairat, untuk fa'malul khair, kon memperbanyak amal-amal yang soleh, kebaikan itu dianjurkan itu. Wallahu a'lam. Lagu biasanya wong sing engkang nonton iku ora tak gelem dikir, Mbah. Gini, Ustaz. Agama itu jangan cari larangannya, tapi ada contohnya tidak, gitu jawabnya. Waduh, masya Allah. Wi, niku mangga lek jenengan dedes wi ngesakaken wong iki. Ngeten. Kalau warai jenengan. Agama itu apa? Agama itu apa? Agama itu aturan. Satu. Kedua, aturan untuk orang mukallaf yang sudah akil balik dalam kehidupan 24 jam. Itu agama. Oke nggih, sepakat nggih? Agama itu aturan untuk orang mukallaf selama 24 jam. Berarti selama 24 jam orang itu diarahkan ngelakoni agama dalam berbagai macam acara apapun. Terus tadi ada perkataan ngelakoni agama kuwi enek contone apa ora ngoten nggih. Yang jenengan nanti bisa tanya ke mereka. Misalkan mereka setelah sholat kemudian terus jagongan, terus kemudian rokokan misalkan, ataupun melakukan apa, maaf Pak, ini ada contohnya enggak? Tanya itu. Nanti kalau jenengan tanya, maaf aku enggak ngajari debat loh ya, maksudnya ini kita biar tahu bahwa yang kita amalkan itu benar gitu. Misalkan kok gunjing orang atau ngerasani orang, kalau kayak orang, maaf ini ada tuntunannya bukan? Nanti dia akan mengatakan, maaf aku belum tahu, yang pertama, atau ya ada tuntunannya. Terus yang ketiga, loh ini kan bukan agama gitu. Karena apa? Jual beli misalkan. Dia pas jual beli, dia pas bersih-bersih, loh nggak agama gimana? Ada aturannya. Kalau belum tahu ngomong, ada atau ada. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayo, kamu jual seperti itu. Kamu tadi menggunakan lafaz apa? Loh, apakah itu akad dalam Islam? Mana hadisnya? Ada enggak tuntunannya? Tuh, ini agama. Ini agama 24 jam, Pak. Jalan itu harus ikut bagaimana agama. Tidur, makan, kumpul suami istri, jual beli apapun, ambekan. Ayo, ada contohnya enggak? Ada enggak? Ada. Angel gue Pak. Angel.
Langgo terus ente aneh, nggak boleh tanya begitu Pak. Kita tanya katanya apa? Nggak boleh tanya begitu bid'ah. Aduh, loro kabeh. Jojo ngono to Pak, diajak munadharah, diajak ngomong sing apik kok malah ngoten. Untung saya, kalau saya zikir semacam ini, saya ikut ulama itu alim di dalamnya, ngerti ilmu, ikut Nabi, ada tuntunannya, ada istimbat hukumnya. Walaupun aku ra iso maca kitabe, aku ra ngerti Quran hadisin, ning aku yakin Mbah Yai iki paham ngerti. Nek jenengan iki, ayo. Sekali tidak tahu maknanya bid'ah sing dilakoni. Kenapa? Enggak ada tuntunannya. Oh, cuma ngono to, Pak. Oke, titik. Terus ngopi bareng. Harus ada endingnya nanti apa? Ngopi bareng terus salaman, ngoten, saling traktir makan. Gitu loh. Jadi kalau di majelis seperti ini kita sampaikan seperti apa argumentasi ahlu sunnah wal jamaah. Bila diusik amalan kita, maknanya apa? Biar kita ini tetap kokoh dalam amal-amal kebaikan kita. Nggih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebentar nggih. Keutamaan ayat kursi. Sama niko dilanjutkan kepada apa? Keutamaan ayat kursi. Di dalam kitab Durrul Mansur, Imam Al-Allamah Suyuti rahmatullah alaihi telah menulis sekitar 50 hadis mengenai keutamaan dan fadilah ayat kursi. Dan di sini insyaallah saya hanya akan menyebutkan sebagian kecil saja dari hadis-hadis tersebut. Pertama, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menguji dan bertanya kepadanya, apakah ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitabullah? Maka Sayyidina Ubay menjawab, ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, selamat atas pengetahuan dan ilmu kamu, wahai Abul Mundhir. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya ayat tersebut memiliki lidah dan dua bibir di sisi tiang arsy ilahi yang selalu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kiasan, seperti apa hakikatnya wallahu a'lam. Karena kita ini kan memuji, mensucikan Allah, baca tasbih itu kan di antara alatnya itu kan lesan, kemudian dua bibir lah. Nabi itu biasa memberikan perumpamaan seperti itu biar mudah difahami oleh sahabat-sahabat. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku tidak menganggap seseorang yang memiliki akal di dalam Islam yang dia bisa bermalam tanpa membaca ayat ini, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seandainya kalian semua mengetahui isi yang terkandung di dalam ayat ini, niscaya kalian tidak akan berani meninggalkannya dalam keadaan bagaimanapun. Karena sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diberi ayat kursi dari sebuah khazanah gudang Allah di bawah arsy yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, semenjak aku mendengar hadis ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku selalu membaca ayat tersebut sampai setiap malam. Makanya di antara ayat, di antara adab tidur, sebelum tidur baca apa? Ayat kursi, biar terjaga diri kita dari mara bahaya, barokah. Dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah ketika mengalami kesusahan,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Makanya kita membaca ayat khirzi, kemudian setelah itu doa untuk masalah kita niku cocok banget. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, niscaya dia akan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai datang salat yang lain, dan tidak akan mampu menjaga amalan ini kecuali seseorang nabi, orang yang benar-benar tulen imannya, atau seorang yang punya derajat syahid. Nah, ini Pak. Jadi kok kita istiqomah baca salat baca ayat kursi ini ada tanda-tanda iman kita ini hidup. Nah, gitu. Ya karena barokahnya kalau kita membaca ayat kursi subuh dijaga sampai zuhur, baca zuhur dijaga sampai asar, dan demikian seterusnya. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang laki-laki telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan keluhannya kepada beliau, bahwasanya seisi rumahnya sama sekali tidak ada berkah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak membaca ayat kursi? Sesungguhnya ayat tersebut tidak dibaca di atas makanan ataupun lauk pauk, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah keberkahan pada makanan dan lauk pauk tersebut. Jadi kalau bojo-bojo kita niki lek masak kan maos napa? Ayat kursi. Ngoten. Napa mengki lek diwaosaken ngaten menika, dimam bapake, yogane, keluargane mengki dadi gampang tahajud, gampang sholat jamaah, keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Napa kunci ini diantaranya ketika masak baca ayat kursi. Lan disampaikan kepada ibu-ibu. Insyaallah ya Pak. Insyaallah. Nggih. Enten sing tanglet dugi sak menika. Nggih. Secara urutan secara tingkatannya nggih. Jadi makaten dalam kitab Mustalahul Hadis di sana diceritakan bahwa para ulama itu memiliki sebuah makalah as-sahhul kutub ba'da kitabillah, itu Bukhari. Jadi soheh saapi-api kitab setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab apa? Bukhari. Kemudian setelah itu derajat berikutnya apa? Imam Muslim. Diikuti setelah Bukhari Muslim diikuti 4 yang lainnya, Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, lah seperti itu. Jadi kalau kita ngomong kualitas hadis yang terkeren itu punyanya Imam Bukhari. Kedua Imam Muslim. Setelah itu baru para muhadis yang lain. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok begitu? Mengatakan karena begini, dalam Sahih Bukhari itu ketika Imam Bukhari mengatakan suatu hadis itu sahih, itu penelitiannya lebih ketat daripada Imam Muslim. Lah, penelitian sahihnya Imam Muslim ini lebih ketat daripada muhadis yang lain. Itulah yang menjadikan apa itu Syaikhani sahih yang diakui muttafaq alaih Imam Bukhari Muslim ini tertinggi. Kalau ada hadis kok muttafaq alaih itu disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim itu tertinggi. Kenapa? Memang kedua ini jago betul. Contoh mengenai hafalan misalnya. Kalau saya contohkan biar mudah difahami, Imam Bukhari itu kalau ada seorang muhaddis
Itu kalau dites gitu misalkan kok hafalannya dapat 9,5 begitu aja, itu nggak diterima. Harus 9,9 atau minimal 9,8 itu baru masuk kategori wong sing sahih ngriwayatke hadis. Tetapi Imam Muslim juga apa-apa lah, kekuatan hafalnya 9,5 pun tak tompo. Seperti itu, tipis. Tetapi memang Imam Bukhari lebih apa? Ketat dalam penyeleksiannya. Seperti itu mengenai apa hafalan seorang. Kemudian mengenai ini riwayat yang disampaikan ini bertentangan enggak dengan hadis yang lain. Ini pun juga diteliti. Imam Bukhari lebih ketat pula. Ini orangnya fasik atau adil. Ini pun juga diteliti juga. Kemudian rawi yang meriwayatkan antara A ke B ke C ke D ke E ke Nabi ini muttasil atau enggak, gandeng atau enggak. Nah, yang seperti ini Imam Bukhari penyeleksiannya lebih ketat sekali, sehingga terkadang Imam Muslim mengatakan ini sahih, tetapi Mbah Bukhari mengatakan hasan. Seperti itu. Seperti itu penjelasan singkatnya mengenai kenapa kok Imam Bukhari itu hadisnya itu populer, dikatakan sahihnya itu bagus itu karena begitu itu. Bisa dipaham Mas ya? Makanya itu. Terus periode apa ya? Itu seangkatan Mas. Bukhari, Muslim dengan Sunni, Abu Hasan ini satu. Lah niki mungkin ketoke perlu apa jenenge dicatat dulu kapan tanggal lahirnya. Aku mboten hafal. Nah, nanti kapan lahirnya ngoten. Atau mungkin kita share di grup. Nanti bisa dibaca. Antara lebih dulu mananya. Kalau hadis itu tidak Bukhari Muslim, berarti hadisnya palsu atau salah. Mereka itu rujukannya ke sana. Jadi ngeten, niku pembicaranya panjang, tetapi begini. Dokter spesialis itu yang diketahui bukan hanya itu saja, tetapi luas untuk apa? Karena dia harus tepat dalam memberikan penanganan. Bidan misalkan, bidan Pak ya. Bidan itu ngertinya seputar kehamilan kewanitaan misalkan seperti itu. Atau perawat wis pokoknya iso bantu Pak Dokter ngono wis jadi perawat. Lah Pak Dokter nanti tinggi lagi nih kok dokter napa dokter dalam dokter napa namanya spesialis nggih. Oh, itu lebih lagi apalagi sebagian mbah-mbah dokter ekonomi. Ngoten niku. Lah, kita ini orang awam gen gampang kalau hadisnya sahih jebret. Lah, para alim ulama itu membidangi semuanya sehingga dari yang dhaif, yang hasan, yang sahih itu dipelajari, dikuasai semuanya untuk apa? Diramu ben cocok ngekeke nang umat. Begitu. Lah, kalau ada yang berpandangan bahwa pokoknya lek enggak sahih ya ora, tunggu dulu. Memang kalau untuk sebuah dalil amal niku sahih dan hasan itu yang dikedepankan. Tetapi untuk fadhailul a'mal, fadilah sebuah amal itu hadis dhaif itu bisa digunakan dan itu dimufakati para alim ulama. Hadis dhaif. Sedhaif-dhaifnya hadis itu nempelnya ke Kanjeng Nabi. Yang seperti itu. Jadi begini bijaksananya kita. Kalau kita ini pengennya hadis sahih dan hasan, ya monggo, tetapi jangan menyalahkan yang ngelakoni hadis dhaif. Itu yang salah. Kamu nggak mau hadis dhaif, nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu menyalahkan orang yang mengamalkan hadis dhaif dinilai dhaif itu kan analisa manusia. Nanti ternyata sungguh-sungguh benar nyampe ke Nabi. Nanti malah ini yang
lebih dekat menjadikan orang jadi wali? Ya, kita nggak tahu. Karena apa? Makanya dalam kitab Fadilah Amal itu banyak yang dhaif. Dan nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa. Untuk apa? Fadilah amal, dan itu dimufakoti. Lah kalau untuk hukum syara, para a'immah itu mengambil hukum dalil dari hadis sahih ataupun hasan ataupun hasan li ghairihi, tapi dhaif tetapi dikuatkan oleh hadis yang lain atau semak dengan hadis yang lain yang menguatkan sehingga menjadi keren. Panjang ya Pak. Ini saya ngomong poin-poinnya saja Mas. Itu dibahas lebar dalam kitab Mustalahul Hadis. Kalau di pondok itu nanti mulai kelas 4, 5, 6 sampai 3 tahun, kalau enggak 4 tahun itu. Panjang ya Mas ini. Paling enggak seperti itu. Ini memang panjang. Dimaksud seperti itu. Saya menyikapi ketika kita belajar beberapa riwayat para imam ini kan, kalau saya pribadi menanggapi bahwa riwayat imam dan sebagainya ini kan secara jumhur para ulama-ulama ini sudah disepakati, sepakat jumhur ulama dan diamalkan oleh banyak orang dan tidak melenceng. Jelas saya menerima seperti itu, sehingga ya baik aja kita amalkan. Maksudnya anak ngomong. Tadi itu kan jenengan tanya sedikit keilmuan, makanya jawabnya pakai arah keilmuan. Tapi kalau kita itu memposisikan sebagai orang awam, ya Mbah Yai ngamal iku ngono mosok salah. Ngoten gampangane ngoten niku. Aku belajar kitab akeh ya ora nutut iki Mbah Yai malah tekan ndi sekarang mosok salah. Saya tekannya begini Pak. Kalau ngelihat amalan ulama itu, halah aja. Aku ini kan pengen selamat dari neraka. Aku ini pengen masuk surga. Aku pengen selamat hidup di dunia. Aku loh. Kalau aku aja seperti itu, apalagi mbah-mbah Yai yang seperti itu kan jauh lebih lagi apa yang difikirkan, saya nggak paham. Mesti keselamatan sih dilakoni. Derek mlebu surga. Tapi nggak apa-apa, dalam majelis keilmuan seperti ini dibahas ngeten biar apa? Kita padang. Ngeten nggih Pak nggih? 2:30. Jenengan tekan terlambat memang. Yang berikutnya mungkin konco-konco di kabari malih kan apa? Sakit hadir. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga obrolan ringan kita ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.